Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami Nafas. Bersama saya Nana, Saya Farah. dan saya Suci. Nah, pada hari ini kita akan buat podcast kecil-kecilan di mana kami akan membahas banyak hal dengan tema sastra. Nice, betul sekali teman-teman. Hari ini kita akan bincang-bincang sastra, baik itu dari puisi, novel, drama, ataupun cerpen. Nah, itu dia. Teman, kenapa kamu ini Teman. galau sekali? Iya, saya ini kayak galau sekali. Soalnya saya galaukan dengan ibadahku. Soalnya akhir-akhir ini tugas banyak. Jadi ibadahku itu tidak teratur. Sudah lalai. Wait. Lah, bagaimana maksudmu, Farah? Saya lihat rajin-rajin sih kau ibadah. Diam dulu. Nah, Suci kan bertanya tadi tentang kelalaianku di mana. Tentang kelalaianku itu ya, sholatku jadi bolong-bolong. Yang dimana saya cuma sholat maghrib sama asar saja. Begitu. Nggak heran juga sih. Apalagi kita sering sekali masuk pagi. Banyak tugas, Mbak ya, Hama. Kadang kita masuk jam 7, lanjut jam 12, sore masuk lagi. Jadi, tak heran kalau cuma kau dapat asar atau maghrib. Itu nih, baru rumahmu jauh lagi di Pantoloan. Nah, begitulah. Terus kadang rakaatnya saat saya sholat itu sudah saya lupa. Terus saya berpikir, ini sholatku ini masih diterima sama Allah. Aman Ji itu. Selagi kau nggak sengaja, aman-aman Ji itu diterima Ji. Tunggu. Bicara tentang ibadah, saya tuh ingat satu cerpen. Cerpen. Iya, cerpen. Dimana di dalamnya itu ada seorang kakek. Dia ini rajin ibadah, tapi kayak bagaimana? Tiba-tiba dia tidak masuk surga begitu ya? Kayak sia-sia begitu ibadahnya. Rajin ibadah tapi tidak masuk surga. Iya, selalu Kenapa bisa begitu? Itu Sa- kakek pamer kah? Saya tahu. Cerpennya Nafis tuh, kalau tidak salah, judulnya Robohnya Surau Kami. Iyo itu. Jadi begini ceritanya teh. Saya ceritakan kamu. Itu dia seorang kakek. Nah, di mana kakek ini? Dia itu kayak rajin sekali lah. Pokoknya sholat 5 waktu, sering berzikir, terus kayak tidak pernah ada sedikit pun yang terlewat ibadahnya itu. Baru kayak rajin sekali. Saking rajinnya dia toh, ada yang satu marbot masjid, dia kerjain di kakek. Bagaimana itu? Nah, dia kerjain di kakek. Namanya ini, tunggu saya ingat. Ajo Sidi. Ajo Sidi. Nah, Ajo Sidi ini kamu tahu, dia ini dikenal dengan perangannya yang usil sekali dia. Sampai dia ceritakan begini dalam itu kakek. Dia bilang, kek sini dulu. Gitu dia bilang. Baru. Dia bilang, dia ceritakan toh. Dia ceritakan ini tentang Haji Saleh kah? Pokoknya itu Haji Saleh. Dia ini beribadah. Diceritakan sudah sama ini kakek. Dia ceritakan toh, ini Haji Saleh ini rajin dia beribadah. Pokoknya tidak pernah sedikit pun tertinggal, sama seperti kakek. Diceritakan begitu. Tapi kakek tahu masuk neraka dia. Kenapa bisa? Gara-gara dia lalaikan keluarganya. Jadi dia cuma ibadah terus sampai keluarganya ini dia lupakan. Dia tidak kasih nafkah, dia tidak urus. Jadi dia hanya beribadah saja sampai keluarganya yang seharusnya dia nafkahi, dia kasih begitu seharusnya yang diajar, tidak ada. Dia hanya tahu, orang-orang itu tahu dia ini rajin beribadah, tapi orang-orang tidak tahu kalau dia ini lalai dengan keluarganya. Nah, kamu tahu pada dengar itu, takut nih sudah ini kakek. Dia ceritakan. Karena dia berpikir toh ini kakek, tidak ada juga kisahnya. Iya, mirip. Dia bilang, saya kan rajin ibadah, baru tidak ada juga keluarga aku. Bunuh diri dia. Allah.
sia-sia dong Itu ibadahnya. sudah. Tapi saya penasaran nih. Siapa ini Anafis? Nah, pas sekali kau bertanya tentang Nafis. Ini saya lihat di Google. Karena nggak saya searching? juga penasaran Oh, sama nggak searching siapa tadi. itu beliau sebenarnya. Jadi, dia ini sastra Indonesia asal Sumatera Barat. Iyo. Nah, A.A. Nafis itu singkatan dari Haji Ali Akbar Nafis. Oh, saya pikir namanya memang Nah, AA. tidak Beda. hanya sastrawan, ternyata beliau ini budayawan dan kritikus budaya paling terkenal dan lahir di Padang Panjang pada 17 November pada tahun 1924. Iya, terus meninggal dunia pada tanggal 22 Maret Berarti pada tahun Scorpio dia itu? 2003. Scorpio. Iya. dia. Begitu. Oh iya, gitu. Ini juga saya baca tuh, pernah saya baca kan, sekalian saya baca cerpennya dengan dia punya biodata ini tuh. Iya. Dia ini punya julukan. Julukan. Iya, ada julukannya dia. Julukannya itu Apa julukannya? Saritis Ulung. Saritis Ulung. Nah, kamu tahu dia ini dijuluki dengan Saritis Ulung karena dia ini ceplas-ceplos. Dede. Ceplas-ceplos, tapi dia jujur juga. Dia ceplas-ceplos, jujur. Baru dia ini kayak kata-katanya itu menyindir. So ini dan tadi cerpen. Makanya itu cerpennya itu muncul toko Aju Sidi. Oh. Gini aja sih di sini ini digambarkan sebagai tokoh yang menyindir untuk masyarakat yang kayak sedikit-sedikit harus ibadah lah, sedikit-sedikit harus inilah, kayak begitu, macam mau lari itu neraka dorong pikir itu. Makanya muncul sudah ini. Nah, iya, saya juga dapat itu beberapa karyanya. Yang pertama itu Bialala pada tahun 1963 dan Jodoh pada tahun 1998. Terus yang kedua itu Sarawati Si Gadis Dalam Sunyi pada tahun 1970. Terus yang ketiga itu Kemarau pada tahun 1967. Dan yang keempat yaitu Robohnya Surau Kami pada tahun 1955. Belum lahir tuh orang. Iya, cerpen yang torang bahas ini. Iya, itu sudah. Makanya kita itu kayak harusnya bersyukur ada kita sastrawan yang seperti dia ini. Kayak dia itu membuka pikiran-pikiran masyarakat yang kayak terlalu berlebihan begitu ya dalam beribadah. Wait. Kalau saya lihat-lihat ini cerpen, habis saya analisis ceritanya, beliau ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Terus juga cerpennya ini terbit pas 2 tahun Indonesia merdeka begitu ya, kayak tahun 1950-an. Iya Suci. Ini dia diciptakan, diterbitkan 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, kenapa A.A. Nafis ini buat ini cerita? Karena kamu tahu di zaman itu dibutuhkan sekali pekerja. Dibutuhkan sekali, tapi orang-orang malas. Jadilah mereka munculkanlah itu alih-alih beribadah. Nah, masuklah sudah itu ceritanya A.A. Nafis untuk menyindir orang-orang yang tidak mau bekerja dengan dalih ibadah. Gitu. Iya weh. Tapi saya rasa kalau cerpen ini dibawa ke zamannya orang Gen Z masih cocok kah? Menurut Worth it sih menurutku, karena ini kan ada semacam sindiran halus begitu iya. dari Ajo Sidi ke kakek ini, dan menurutku cocok sekali juga untuk Gen Z, apalagi ada membawa isu-isu mental begitu. Terus dari cerpen ini mereka bisa belajar kalau hanya dari cerpen ini ada sindiran halus dari seseorang itu bisa membuat seseorang kehilangan nyawanya. Iya, mental health begitu. Saya juga sama kayak Farah. Kayak menurutku toh, kalau ini cerita dibawakan di era ini orang sekarang, kayak lebih relevan begitu. Karena begini ya, kita itu kayak anak-anak sekarang tuh, kita sekarang itu kayak lebih mudah pasrah, dan kayak misalnya toh, kasih habis dulu ini uang, nanti besok ada lagi. Sebenarnya itu tidak bisa. Terlalu banyak silver reward anak-anak sekarang ini.
terlalu pasrah dengan keadaan. Terus juga ya kayak begini. disuruh bikin tugas, bikin flipbook, podcast, bilang Mama susah sekali mau mati saya. Undur waktu, kayak terlalu pasrah dan kayak nanti bisa juga selesai. Itu kayak bagaimana ya anak muda zaman sekarang ini. Nah terus sekarang ini juga toh kayak berlebihan sekali begitu beli barang. Iya. Misalnya beli baju begitu. Nah itu kayak masih banyak baju di dalam, tapi dorong beli lagi. Sudahlah baju, tas, sepatu. Itu terlalu berlebihan sekali. Jadi menurutku cerita ini Nafis ini relevan sekali untuk dibawakan. Bisa dijadikan pelajaran. Oh iya, saya mengerti nih. Berarti bisa jadi beberapa persen dari 87% lah Gen Z ini bisa jadi tertarik. Terus juga karena ada tokoh kakek Ajo Sidi, terus ada Haji Saleh. Iya. Ini bisa dijadikan patokan Gen Z. Jadi biarpun cerita ini ditulis pada masa lampau, bisa dijadikan relevansi. Iya, itu Yang sudah. Gen Z yang hanya tahu pasar saja dengan keadaannya, ya kan? Aku sih nggak banget. Jadi begitu Fare. Iya. Jangan terlalu berpikir sia-sia. Tetap harus yakin kalau saya bisa ini. Gitu. Tuhan tahu niatmu itu baik. Jadi jangan terlalu berpikir kayak sia-sia saya kerjakan ini, tidak ini. Itu yang membuat pikiran berantakan. Kayak kakek nih. Berantakan DP pikiran toh. Oh iya Nana, terima kasih ya Nana. Saya sudah tidak khawatir lagi karena tapi doakan saya tetap istiqomah. Pasti didoakan. Iya Farah ya, jangan lagi dengar cerita ini nggak mau malas-malas lagi, malas-malas lagi sholat. Pokoknya itu dia. Oke guys, itu dia tadi podcast kecil-kecilan dari kami. Nah itu tadi teman-teman, harapannya semoga podcast kami ini dari cerita Ajo Sidi ini kalian bisa ambil lah yang baiknya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Baik, kami pamit undur diri. Sampai sini jumpa saja pada podcast selanjutnya bersama kami siapa? Nafas. Saya Nana. Saya Farah. Dan saya si paling cantik Suci. Bye.